memantapkan untuk magang di KPU Banyumas? Terlihat cukup lumayan, sangat aktif malah bukan Sangat lumayan. aktif. Ikut pulang sampai pagi gitu. Saya dan juga beberapa teman itu sampai menginap. Menginap. Apa Apa tuh? tuh, Pagi Kak? pagi, pulang pagi. Waduh. KPU Banyumas ini makanan disupport full. Mampir nyobain sate yang ditambak. Setiap datang ke kantor KPU Banyumas itu adalah kelas pemilu. Persiapkan ide-ide brilian kalian. Halo sedulur, selamat datang di podcast Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Gimana nih kabar sedulur semua? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Oke sedulur, podcast Ngodemas kembali lagi nih, tentunya dengan topik-topik yang menarik, seru dan pastinya informatif. Dan tentunya masih bersama dengan saya juga Hernanda Fadil, selaku host yang akan menemani obrolan seru kita pada Ngodemas kali ini. Oke sedulur, sebagai mahasiswa magang, tentunya saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan cerita-cerita menarik nih di KPU Kabupaten Banyumas. Pengalaman dari belajar berdemokrasi sampai momen-momen yang berkesan saya dapatkan selama magang di KPU Banyumas. Jadi, podcast Ngodemas kali ini kita akan banyak mengobrolkan sesuatu dengan topik belajar demokrasi dari dekat, cerita magang di KPU Banyumas. Kita akan ditemani dengan dua teman magang kita dari berbagai angkatan yang ada. Nah, siapakah mereka? Maka dari itu sedulur, jangan kemana-mana dan tetap di podcast Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Halo sedulur, kembali lagi di podcast Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Oke sedulur, sekarang kita sudah bersama dengan teman-teman magang dari berbagai angkatan di KPU Banyumas. Langsung saja yuk kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak. Halo, Kak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat? Sehat Alhamdulillah tentunya. bahagia? Tentunya. Oke, luar biasa. Oke, langsung saja ya sedulur, kita kenalan nih dengan kakak-kakak yang ada di depan saya. Boleh juga nih Kak, perkenalkan kepada sedulur, namanya siapa, asal universitas dan jurusan mana, serta angkatan magang tahun kapan nih Kak? Silakan siapa dulu nih? Oke, mungkin saya dulu ya Kak. Oke, halo sedulur KPU Banyumas. Perkenalkan, saya Kansa Hairunisa. Biasa dipanggil Kansa, merupakan mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unsud yang juga pernah magang di KPU Kabupaten Banyumas angkatan 19 periode Agustus hingga Desember 2024. Oke, halo Kak Kansa. Halo Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, silakan. Oke, terima kasih. Halo sedulur sekalian, perkenalkan saya Fauji Faisal Akbar dari jurusan Administrasi Publik FISIP Unsud di KPU Banyumas. Waktu itu saya magang di angkatan ke-17 pada periode Februari sampai Juni tahun 2024. Oke, halo Kak Fauzi. Halo. Oke, sedulur, kita sudah bersama dengan Kak Kansa dan Kak Fauzi. Dan sebelumnya salam kenal juga ya Kak. Saya Nanda, saya juga merupakan mahasiswa magang KPU Kabupaten Banyumas dari angkatan 21 periode bulan Februari sampai Juni tahun 2025. Dan fun fact-nya adalah kita satu prodi nih sama Kak Kansa, Ilmu Politik ya. Iya. Kalau saya satu FISIP. Oh iya, Kita satu fakultas ya. Iya. Satu fakultas. Salam solidaritas mungkin. Iya. Oke sedulur, sekarang saya udah kepo banget nih sama cerita magang dari Kak Fauzi dan Kak Kansa karena mereka ini dari tahun yang berbeda ya Kak. Iya, Tahun betul. yang sama, periode yang berbeda. Oh iya, Ah, bener banget. itu. Tahun yang sama, Periode yang berbeda. Dan tentunya kesibukannya dan kegiatannya juga berbeda-beda pasti. Berbeda. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ nih, saya ingin tahu alasan apa yang membuat Kak Kansa dan Kak Fauzi memantapkan untuk magang di KPU Banyumas. Apakah memang ini pilihan sendiri atau ditempatkan oleh fakultas? Oke, mungkin kakak dulu, silakan. Oke, terima kasih. Oke, iya jadi kalau saya sendiri waktu itu memang
Prodi mengadakan magang MBKM ya. Magang MBKM yang mana dalam magang MBKM itu bekerja sama dengan beberapa instansi, termasuk dengan KPU Banyumas. Tapi itu sekedar informasi, selebihnya bahwa saya sebetulnya magang berdasarkan rekomendasi dari teman-teman yang sebelumnya sudah magang di KPU Banyumas. Dan menurut rekomendasi teman-teman, kamu worth it kalau misalnya magang di KPU Banyumas. Begitu. Oke, berarti berdasarkan rekomendasi dari teman-teman ya, Kak. Rekomendasi. Suportif banget nih teman-temannya kamu. Oke, kalau dari Kak Kansa gimana nih? Oke, kalau dari saya sendiri kebetulan sama ya, itu ada program MBKM dari kampus. Cuman bedanya kalau di ilmu politik sendiri itu hanya merekomendasikan 2 instansi. Salah satunya adalah KPU Banyumas. Nah, mungkin bedanya dengan Kak Fauzi itu berdasarkan rekomendasi dari teman. Kalau saya berdasarkan riset pribadi, Kak. Riset pribadi. Betul, iya. Jadi saya scrolling sosial media KPU Banyumas ya tentunya itu saya tertarik gitu karena terlihat cukup lumayan sangat aktif malah bukan Sangat lumayan aktif media sangat sosialnya aktif iya. Jadi saya tertarik untuk mendaftar di KPU Banyumas. Wah, keren banget nih dulu. Berarti Kak Kansa memang udah riset lebih Betul. dahulu ya sehingga Kak Kansa mantep nih untuk magang di KPU Banyumas. Ya, betul. Oke, kalau dari saya sendiri ya sedulur, karena saya juga dari jurusan yang sama dengan Kak Kansa dan kurang lebih juga alasannya sama nih sedulur dengan Kak Fauzi juga berdasarkan testimoni dari teman-teman jurusan. Apalagi kan testimoni teman-teman itu mengatakan bahwa magang di KPU itu manfaatnya banyak banget. Kita nggak akan yang istilahnya tuh nganggur lah ya, pasti akan ada kegiatan. Betul. Nah, karena teman-teman saya magang pada saat itu adalah di tahun-tahun rangkaian pemilu pilkada, justru saya ini penasaran nih, kira-kira jika saya magang di pasca tahapan, apakah berbeda gitu loh. Jadi ini menjadi salah satu alasan saya untuk memantapkan magang di KPU Banyumas gitu. Oke, selanjutnya nih, tadi kan kita udah ketahui bersama ya sedulur mengenai alasan Kak Kansa dan Kak Fauzi. Selanjutnya nih, kalian selama magang ada di subak apa? Coba ceritain dong ke sedulur Oke, semua. mungkin dari saya terlebih dahulu Iya, ya. boleh. Jadi tadi lupa disampaikan ya, kebetulan saya magang itu di tahapan pilkada. Di tahapan pilkada. Iya, tahapan pilkada. Nah, kebetulan saya ditempatkan di sub bagian teknis dan hukum, yang mana itu terkait dengan teknis-teknis penyelenggaraan pilkada. Gitu, Kak. Oke, berarti Kak Kansa di teknis dan hukum itu berarti periode waktu pilkada ya, Kak? Iya, Lagi waktu- sibuk-sibuknya pilkada ya? Betul, lagi sibuk-sibuknya Oke, pilkada. kalau Kak Fauzi gimana, Kak? Oke, kalau saya sendiri waktu itu ditempatkan di subbagian TPP Parhumas ya. TPP Parhumas ya. Sama-sama teknis, cuman waktu itu masih bergandengan dengan partisipasi dan juga hubungan masyarakat. Kalau sekarang mungkin dengan hukum ya, dengan betul. hukum. Oke, berarti Kak Fauzi dan Kak Kansa ini bisa dibilang dari subak yang hampir Subak yang sama ya, sama. Iya, Kak? Cuma memang ada perbedaan. Perubahan Iya. sedikit, Nah, iya. mungkin boleh dong Kak diceritain juga mengenai subak kalian tuh ngapain aja sih? Karena kan ini sama tapi berbeda gitu loh. Ngapain aja nih Kak kalau boleh tahu subaknya pada saat itu? Oke, kalau dari subbag teknis dan hukum sendiri ya jelas ya. Teknis itu terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Jadi saat itu kebetulan saya terlibat dalam tahapan pencalonan, kemudian tahapan pemungutan suara juga saya dilibatkan untuk memantau aplikasi Sirekap saat itu, dan juga pada tahapan rekapitulasi itu juga saya dilibatkan. Kemudian untuk terkait dengan hukumnya itu sendiri, itu juga saya turut membantu terkait proses perencanaan atau mitigasi dari segala permasalahan yang terjadi gitu. Jadi saya cukup ikut bantu-bantu dari divisi teknis dan hukum itu sendiri gitu, Kak. Oke, berarti Kak Kansa mengikuti full ya Kak tahapan pilkada dari awal sampai akhir ya Kak? Nggak dari awal banget, cuman bisa dibilang dari awal ya karena dari tahapan pencalonan gitu. Ya dari tahapan awal, pencalonan. dari lumayan awal gitu. Oke, kalau Kak Fauzi gimana nih Kak? Oke, untuk tugas dari divisi TPP Parhumas sendiri waktu itu, yang mana pemilu itu kan sibuknya minta ampun Sibuk begitu banget waktu itu itu. Dan di sini saya juga sekaligus ingin menceritakan tahapan yang waktu itu saya ikuti Ada ketika tahapan apa magang aja, Pak? di KPU Banyumas begitu. Yang pertama itu ada sosialisasi, yang kedua ada bimbingan teknis untuk PPK dan juga PPS diantaranya. Kemudian ada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, kemudian tahapan rekapitulasi suara,
Dan sebetulnya saya sempat masuk juga ke tahapan pilkada tahun 2024, tapi tahapan awal. Hanya awal saja. Iya, waktu itu tahapan peluncuran pilkada. Gitu. Peluncuran jingle ya Kak? Peluncuran jingle dan juga maskot. Maskot, oh itu iya. dia. Oh berarti Kak Fauzi ini masih merasakan sedikit tahapan pilkada di awal Betul, ya? Terus masih. dilanjutkan oleh Kak Kansa. Iya, merasakan atmosfernya pilkada. Oke, luar biasa. Terus nih, tadi kan berarti Kak Fauzi, Kak Kansa ini memang sibuk di rangkaian tahapan ya, tahapan kemudian pilkada. Nah, kalau boleh tahu kegiatannya lebih spesifik itu ngapain aja sih Kak? Kegiatan Kak Kansa dan Kak Fauzi selama tahapan-tahapan tersebut? Oke, kalau saya sendiri ya, misalkan diceritakan itu mungkin butuh durasi sekitar 5 jam ya. Oke, kita nanti bikin episode selanjutnya ya sebenarnya ya. Mungkin boleh secara singkat tapi intinya gitu loh Kak. Oke, mungkin pertama itu terkait pencalonan ya. Jadi saat itu kita baru magang kurang lebih 2 minggu awal atau nggak nyampe 2 minggu, sekitar 1 minggu lah. 1 minggu awal kita udah dihadapkan dengan pencalonan, yang mana saat itu kan beberapa hari ya pencalonan. Kemudian ada satu masa di waktu pencalonan itu ketika salah satu bakal calon kepala daerah itu mendaftar, itu daftarnya agak malam. Malam tuh? Iya, Malam jam berapa tuh Kak? bukan malam, dini hari. Oh waduh, Iya, udah dini hari. malah ya. Jadi di situ ya karena jingle KPU ya, bersama KPU kita bahagia ya, dan juga KPU melayani 24 jam. Bener-bener 24 jam. 24 jam luar biasa, makanya ini KPU itu kita ikut pulang sampai pagi gitu. Jadi kan tahapan pencalonan itu lumayan panjang ya. Dan saat itu bakal calon kepala daerahnya itu hadir malam hari. Jadi juga kita mengikuti sampai selesai. Jadi kita pulangnya juga agak lumayan pagi gitu ya. Jadi itu salah satu pengalaman yang paling berkesan. Terus kegiatan lainnya itu juga saya pernah dilibatkan waktu terkait dengan visi misi, penajaman visi misi. Jadi di pada rangkaian kemarin kan nggak ada debat ya, adanya penajaman visi misi, dan juga di situ saya saya ikut serta membantu proses tersebut. Saya hadir untuk mendampingi panelis saat itu. Jadi misalkan panelis butuh apa, saya membantu gitu. Terus kegiatan lain ya seru-seru sih sebenarnya, banyak kalau diceritain ya 5 jam ya. Jadi Banyak ya. iya, kurang lebih seperti itu sih Kak. Oke, berarti memang Kak Kansa ini awal atau di minggu pertama magang itu langsung Kak ikut serta dalam kegiatan rangkaian pilkada? Iya, langsung. Waduh, itu culture shock nggak tuh Kak? Agak ya, cuman ya. seru sih karena kita juga menjalaninya dengan enjoy, happy. Dengan teman-teman juga ya Kak Iya, pastinya. apalagi KPU Banyumas itu kan kekeluargaannya luar biasa, erat sekali. Iya, betul. Oke, luar biasa ya sedulur. Oke nih, kita udah tahu nih dari sisi pilkada. Kalau dari sisi pemilu gimana nih Kak? Oke, gini, dari sisi pemilu gak mau kalah. Sisi Oke. pemilu sama-sama sibuk ya, kita sama-sama hektik dengan apa yang waktu itu menjadi tugas pokok gitu dari KPU sendiri. Jadi pada saat itu ini pengalaman yang menurut saya paling menarik di KPU itu adalah waktu hari H pemungutan suara, saya ditugaskan untuk membuat C hasil master gitu, C hasil master, yang mana digunakan untuk merekap hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Jadi kakak bisa bayangkan bahwa membuat master C hasil itu satu kabupaten, di mana satu kabupaten itu ada beberapa kecamatan, ada beberapa desa, kemudian turun ada beberapa TPS, jadi Turun lagi nggak tuh Kak? Enggak, sudah cukup sampai TPS saja. Jadi bisa dibayangkan begitu sibuknya waktu itu, begitu hektiknya juga, dan mana waktu itu saya dan juga beberapa teman itu sampai menginap. Menginap. Jadi rumah kedua nih KPU. Jadi rumah kedua KPU Banyumas ini ya. Sampai nginap di KPU, sampai ada hal menarik di mana waktu paginya, pas malamnya saya menginap, waktu paginya langsung kerja lagi, dan saya sampai malam hari itu tidak keluar dari ruangan KPU ini. Jadi tidak keluar. Jadi saya cuma melihat sinar matahari, tapi nggak melihat matahari secara langsung. Sekilas doang ya, Sekilas doang. Itu betah banget
ya gitu. Iya, itu betah banget. Dan ya itulah ya salah satu hal yang menarik bagi saya ketika magang di KPU Banyumas. Tapi ini ngomong-ngomong, dari tadi kita berdua udah cerita. Nah, kalau kakak sendiri, apa pengalaman menarik dan kalau boleh tahu waktu itu ditempatkan di sub bagian apa? Oke ya, sedulur ya. Ini kalau mendengarin cerita dari Kak Kansa sama Kak Fauzi, sebenarnya agak kurang relate ya sama mereka. Tapi bukan berarti karena saya ini magang di Paskatapan, bukan berarti saya itu tidak ada tugas gitu loh. Justru saya ini menganggap magang di Paskatapan ini bisa dibilang santai tapi tetap padat. Gitu. Kenapa? Karena yang pastinya Paskatapan ini tidak sehektik kalian ya, yang mengurus dari pagi sampai pagi, melihat matahari sampai melihat matahari lagi. Kebetulan kalau saya jam pulangnya masih normal ya. Dari saya sendiri magang di Subbag Parmas dan SDM, Kak. Jadi sekarang tuh namanya Parmas dan SDM, dan otomatis tugasnya fokus dalam pengelolaan media sosial, website KPU Banyumas, media-media berita seperti majalah Derap, lalu pengelolaan konten-konten menarik juga kita olah nih. Contohnya nih, Ngodemas yang saat ini kita lagi jalankan itu juga dikerjakan oleh saya dan tim. Dan selain itu juga kami mengelola SDM baik ad hoc maupun pegawai KPU Banyumas. Dan mengenai bagaimana ya ceritanya, ya bisa yang dibilang saya pada awal, saya ini fokusnya terhadap pengelolaan media sosial. Dan apa yang sudah dikerjakan oleh Kak Kansa dan Kak Fauzi selama tahapan kemarin itu diselesaikan nih Kak. Jadi kayak istilahnya ya sedulur, Kak Fauzi Kak Kansa itu ngasih PR gitu ke saya. Sebenarnya saya dan teman-teman selesaikan. Tapi nggak apa-apa, itu justru memberikan gambaran kepada saya bahwasanya pasca tahapan dan tahapan itu sama-sama sibuknya gitu loh ya, dengan ya kesibukannya masing-masing gitu, sesuai tugasnya gitu. Iya begitu. Tapi ini ya, berarti kamu gak relate sama lagunya The Massive. Apa Apa tuh? tuh, Pagi Kak? pagi pulang pagi. Waduh. Iya. Ya tapi di sisi lain ya, jangan salah bahwa magang di KPU Banyumas sendiri itu tidak usah jadi ragu atau seperti apa, karena KPU Banyumas ini sangat concern terhadap isu-isu ketahanan pangan. Waduh. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu Ini. sedulur. Iya. Kalau tadi kita udah cerita tentang, aduh kayaknya cerita-cerita yang berkesan. Sekarang Iya. cerita-cerita yang bikin senang nih. Apa Bikin nih? Coba senang, nih. bikin enak. Ngomong-ngomong tentang ketahanan pangan nih. Iya, kalau ngomongin makanan ya, di KPU Banyumas ini makanan disupport full. Support full 24 Iya, jam disupport non-stop. full. Iya, dan kebetulan waktu itu saya lagi magang ketika musim buah-buahan. Buah apa itu? Waduh. Waktu itu ada musim duren, Wah. musim durian. Beuh, itu enak banget. Makan durian itu udah hampir, udah kayak makan 3 kali sehari. Waduh, Gitu. gak bosan nih Kak Biasa makan ya. durian terus Kak. Itu enak banget dan Aduh. gak bosan. Masih Kalian ada harus sisa nggak cobain. sih, Kak? Kayaknya udah habis deh. habis ya? Untuk yang itu Untuk diborong angkatan nih kalian. sama Kak Fauzi. Oh, berasa. iya, iya. Iya. Kalau kalian sendiri gimana? Kak Sandu deh gimana Kak? Kalau dari saya sendiri itu kurang lebih sama ya. Saya setuju 100% terkait ketahanan pangan itu KPU benar-benar memperhatikan banget. Nomor 1 lah ya. Nomor 1 gitu. Jadi ya benar sih, meskipun kita seperti lagunya The Massive, pergi pagi pulang pagi, tapi juga kita makan setiap saat. Makan pagi dari pagi juga tuh. Iya betul. Pokoknya yang namanya kelaparan itu nggak pernah ada ceritanya mahasiswa magang itu kelaparan, itu nggak pernah. Jadi ya itu selain tahapan terkait pencalonan dan lain-lain, saya juga kan turut monitoring ke daerah-daerah di Kabupaten Banyumas itu sendiri. Nah, biasanya beberapa daerah itu kan punya makanan khas. Dicobain semua tuh Kak. Iya, dicobain Wow. semua ketika kita lagi jalan-jalan gitu kayak misalkan nih saat itu saya pernah ke Tambak. Nah, di Tambak itu kan terkenal dengan satenya ya. Satenya. Iya, jadi kita mampir nyobain sate yang di Tambak itu. Itu luar biasa sih. Enak banget. Kalau saya sendiri ke sana itu kan kayaknya agak lumayan effort ya buat ke sana gitu. Jadi ya saya bersyukur magang di KPU salah satunya nyobain sate bebek di Tambak. Sate bebek tuh Kak. Iya, sate bebek. Ada sate bebek, ada durian nih sedulur. Kayaknya kita tinggal nambah satu lagi nih, mau apa nih? Kita makan hari ini ya. Oke, menarik banget ya. Berarti Iya. memang KPU Banyumas itu memang tugasnya padat, tapi masalah ketahanan pangan itu nomor 1. Betul. Jadi seimbang ya sedulur ya. Iya, betul. Jadi nggak usah tuh kalian khawatir. Duh, ini kayaknya saya bakal kelaparan. Nggak ada kamus kelaparan di kalian kalau magang di KPU Banyumas ya. Betul. Oke, wah keren banget ya sedulur. Kita
udah cukup tahu banyak nih pengalaman dari Kak Kansa dan Kak Fauzi selama magang di KPU Banyumas. Dan pastinya ini juga menjadi cerita tersendiri nih buat saya yang magang di pasca tahapan, bahwasanya kita ini memang punya kesibukannya masing-masing gitu. Betul, Sedulur. betul. Dan pastinya sedulur yang ingin magang di KPU Banyumas jangan khawatir karena ada asupan pangan. Betul. Itu poinnya sedulur. Oke, dan pastinya ini semakin asik ya obrolan kita sedulur dengan Kak Fauzi dan Kak Kansa. Tapi kita akan ngobrol asik lagi nih, tapi di segmen berikutnya. Maka dari itu sedulur jangan kemana-mana dan tetap di podcast Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Halo sedulur semua, selamat datang dan kembali lagi di podcast Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Oke sedulur, masih bersama dengan Kak Fauzi dan Kak Kansa, kita akan melanjutkan obrolan seru kita pada Ngodemas kali ini. Oke Kak Fauzi dan Kak Kansa, sekarang kita ngomongin tentang kelas pemilu nih Kak. Kan yang seperti Kak Fauzi dan Kak Kansa tahu, kelas pemilu merupakan salah satu program KPU Kabupaten Banyumas yang diperuntukkan untuk mahasiswa magang nih. Nah, apakah di periode kalian mendapatkan kelas pemilu, Kak? Coba silakan, Kak. Oke, aku dulu ya. Ya, kalau saya sendiri beserta teman-teman waktu periode itu mendapatkan kelas pemilu sebanyak 5 kali. 5 kali. Sebanyak 5 kali. Dan kelas pemilu ini diisi oleh jajaran dari komisioner beserta sekretaris KPU. Begitu. Dan hal-hal yang paling berkesan menurut saya di di kelas pemilu ini adalah ada beberapa pembelajaran di antaranya yaitu ketika kita diajarkan untuk begitu pentingnya dalam penyusunan daftar pemilih gitu. Karena daftar pemilih ini merupakan dasar untuk menentukan logistik, penentuan TPS dan lain sebagainya. Dan selain dari itu yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa pemilih yang memiliki hak pilih mereka dapat untuk melakukan pencoblosan seperti itu. Wow, itu teori-teori yang tidak didapatkan selama di kampus berarti Betul ya, Kak? sekali, betul. Dan hanya bisa didapatkan dengan mengikuti kelas pemilu di KPU Banyumas nih. Nah, kalau dari Kak Kansa gimana nih? Kalau Kak Fauzi tadi 5 kali, seberapa banyak Kak Kansa? Oke, kalau dari saya sendiri kebetulan juga sama ya, ada program kelas pemilu yang mana itu jujur emang sangat membantu ya. Tapi bedanya kalau Kak Fauzi itu 5 kali, kalau saya itu 1 kali. 1 kali, Kak? Iya, karena saking padatnya tahapan pilkada kala itu. Tapi 1 kali kelas pemilu itu bagi saya itu berkesan karena saat itu langsung diisi oleh pemateri salah satu komisioner itu terkait dengan sosialisasi. Jadi membicarakan terkait pentingnya sosialisasi tahapan pilkada saat itu. Nah, meskipun saat itu kelas pemilu hanya dilaksanakan 1 kali, tapi bagi saya setiap datang ke kantor KPU Banyumas itu adalah kelas pemilu. Kenapa tuh, Kak? Karena saya langsung terlibat secara prakteknya gitu. Jadi meskipun teorinya hanya sekali, tapi prakteknya bahkan saya berkali-kali. Jadi ilmunya itu lebih banyak di praktek gitu. Jadi buat Kananda jangan iri ya Kak. Kalau Sedikit. iya, kalau Kananda sendiri gimana Kak? Kelas pemilu yang Oke. paling berkesan? Kalau tadi Kak Kansa hanya dapat 1 kali, Kak Fauzi 5 kali. Nah, salah satu kesempatan yang baik nih buat saya magang di pasca tahapan ini mendapatkan 8 kali kelas pemilu nih Kak Kansa. luar dan biasa Kak ya Fauzi. Kak. Level Iya, max. Bener banget, jadi kita memang dimaksimalkan di kelas pemilu ini dan alhamdulillahnya juga kelas pemilu ini diisi oleh ketua KPU, jajaran komisioner serta sekretaris KPU gitu. Iya, Dan betul itu. ada nih Kak, 2 kelas yang menurut saya paling berkesan yaitu yang diisi oleh divisi teknis penyelenggaraan. Di kelas tersebut membahas seputar konversi suara menjadi sebuah kursi dan tata cara pengisian formulir model C hasil. Jadi kita tuh mempelajari tahapan-tahapan, proses demi proses, bagaimana rangkaian pilkada pemilu itu berlangsung. Dan
kedua materi ini yang tidak saya dapatkan gitu loh Kak di kampus. Saya dapatkan hanya di KPU Banyumas kayak gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Pastinya ini jadi salah satu ini nih apa ya kayak buat penyemangat teman-teman yang ingin magang di KPU Banyumas. Betul. Oke, karena tadi kita kan udah cukup denger nih ya banyak cerita-cerita, pengalaman, sharing-sharing dari Kak Fauzi dan Kak Kansa. Selanjutnya nih sedulur, kita pingin tahu pelajaran penting apa nih yang kalian dapatkan selama magang di KPU Banyumas. Oke, Siapa ya. dulu silakan. Saya dulu Oke, boleh. silakan Kak Fauzi. Iya, pelajaran penting yang kemarin saya dapatkan ketika magang di KPU Banyumas. Ya, ada dua sebetulnya sih. Ada dua. Yang pertama itu totalitas dalam bekerja, dan yang kedua yaitu mencintai pekerjaan. Totalitas dan mencintai pekerjaan. Iya. Kenapa tuh Kak? Nah, dengan dua hal tadi itu merupakan pembelajaran sekaligus dorongan untuk saya agar kerja itu menjadi enak gitu ke depannya. Dan kita dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu itu jadi berdasarkan kesenangan begitu. Diri sendiri ya, Kak? Kesenangan diri bukan sendiri. karena paksaan berarti. Betul Ya? sekali. Oh, berarti memang dua hal itu ya, sedulur, totalitas dan mencintai pekerjaan. Betul. Menjadi hal yang berhubungan, berkesinambungan. Oke, kalau dari Kak Kansa gimana nih Kak? Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama ya. Pelajaran pentingnya itu terkait dengan tanggung jawab. Jadi ketika kita sudah diberikan tanggung jawab ya atau amanah dari siapapun itulah, baik itu pimpinan, teman sebaya atau bahkan sesimpel orang tua, itu kita juga harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan maksimal. Kita harus rela untuk mengeluarkan segala pikiran, tenaga, waktu supaya orang yang memberikan tanggung jawab itu juga percaya kepada kita. Dan tentunya dalam melaksanakan tanggung jawab itu kita juga harus melaksanakan dengan hati yang senang, hati yang tulus. Supaya apa? Supaya kita tidak terbebani akan tanggung jawab itu. Jadi seberat apapun tanggung jawab yang kalian dapatkan, itu kerjakanlah dengan niat atau dengan hati yang gembira dan tulus supaya tidak terasa. Begitu Kak Mantap Nanda. banget nih, sedulur. Kak Fauzi nih. Memang hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan bahwasanya dalam melakukan suatu kegiatan, contohnya seperti magang, itu harus perbaikin niat dulu nih sedulur. Niat kita untuk apa, untuk belajar, sehingga apa yang kita dapatkan pun juga menjadi hal-hal yang baik seperti itu. Betul. Setuju. Oke, mungkin boleh nih terakhir untuk para sedulur semua, tips and trick atau mungkin kesan-pesan, saran kepada sedulur semua yang ingin magang di KPU Banyumas nih Kak. Apa yang harus disiapkan oleh sedulur semua? Apa nih kira-kira? Oke, kalau dari saya sendiri, simpel untuk teman-teman yang ingin magang di KPU Banyumas, persiapkan ide-ide brilian kalian, persiapkan kreativitas kalian, karena insya Allah di KPU Banyumas ini akan difasilitasi ide-ide tersebut. Begitu. Keren banget. Oke, dari Kak Kansa gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin sama ya, siapkan ide-ide dan juga kemampuan juga nggak kalah penting untuk dia siapkan, karena nantinya ide dan kemampuan itu juga istilahnya bakal kepake lah di KPU Banyumas, bahkan bukan hanya kepake tapi bisa dikembangkan lebih jauh di KPU Banyumas itu sendiri. Dan juga yang paling penting itu juga terkait mental ya Kak. Mental iya. dulu. Karena Kenapa? kita harus siap untuk diberikan tanggung jawab yang baru yang mungkin sebelumnya kita belum pernah diberikan. Nah, selain itu juga ada nih yang penting. Persoalan apa coba atau enggak? Apa tuh Kak? Mental udah, terus apa nih Kak? Perut. Perut lagi, oke. Iya. Kenapa tuh Kak? Mempersiapkan perut. Ya. Persiapkan Betul, perut ya? karena tadi kan KPU Banyumas itu sangat concern terhadap ketahanan Ketahanan pangan. pangan nomor 1. Betul. Jadi jangan khawatir lapar, tapi siap-siaplah kenyang setiap hari. Dan harus habis ya makanannya. Iya betul. Nggak boleh nggak habis tuh sedulur. Iya. Oke, aku juga izin menambahkan nih Iya. Kak, dari Kak Fauzi dan Kak Kansa, memang benar sedulur, buat sedulur yang ingin magang di KPU Banyumas, jangan khawatir, jangan takut, karena pastinya ide-ide sedulur, suara-suara sedulur yang istilahnya itu gengsi abis, Betul. itu akan diterima dengan sangat terbuka oleh KPU Banyumas, karena ide-ide tersebut yang dibutuhkan KPU Banyumas dalam pengelolaan media sosial, khususnya pasca tahapan seperti saya, seperti itu sedulur. Oke, keren banget ya Kak, Iya. obrolan kita pada kali Seru ini. banget ya Kak. Dan pastinya juga menjadi suatu pelajaran nih sedulur buat saya mengenai
kegiatan magang di tahapan-tahapan dan pasca tahapan itu cukup berbeda dan pastinya punya kesibukan masing-masing. Maka dari itu pas banget nih buat sedulur yang kepo dengan aktivitas atau kegiatan KPU Banyumas atau memang punya cita-cita nih untuk magang atau bahkan jadi pegawai ya kalau di KPU Banyumas ya. Boleh banget diperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Kak Fauzi dan Kak Kansa tadi. Oke, karena sudah selesai obrolan kita pada kesempatan kali ini dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Iya, Kansa dan Kak Sama-sama, Fauzi Kak Nanda. karena telah mau meluangkan waktunya nih di kala kesibukannya untuk sharing-sharing, ngobrolin banyak hal seputar pengalaman mereka selama magang di KPU Banyumas. Dan pastinya saya Hernanda Fadil selaku host juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih juga untuk para sedulur yang selalu setia dan mau nih mantengin terus podcast Ngode Mas. Dan pastinya buat sedulur jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta pantengin juga ya Instagram, media sosial, pokoknya semua media sosial deh KPU Banyumas untuk mendapatkan informasi-informasi seputar kepemiluan dan demokrasi. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa di podcast berikutnya hanya di podcast Ngode Mas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Salam demokrasi.